Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Amelia Hoerunisa dengan NPM 202010130. Mata kuliah Teori Organisasi, dosen pengampu Bapak Dr. Haji Thomas Bustomi, MSI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menyusun misi, visi, dan pernyataan nilai untuk menjadi High Performance Organization atau organisasi berkinerja tinggi. Organisasi berkinerja tinggi adalah organisasi yang mampu mengkreasi pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dilayaninya. Bisakah kamu menyebutkan organisasi yang kamu kagumi karena kesuksesannya? Di sini saya mengambil salah satu contoh McDonald. McDonald Corporation adalah perusahaan makanan cepat saji Amerika yang didirikan pada tahun 1940 sebagai restoran yang dioperasikan oleh Richard dan Maurice McDonald di San Bernardino, California, Amerika Serikat. Mereka mengisi ulang bisnis mereka sebagai kios hamburger dan kemudian mengubah perusahaan menjadi waralaba dengan logo Golden Arches diperkenalkan pada tahun 1953 di sebuah lokasi di Phoenix, Arizona. Pada tahun 1955, Ray Kroc, seorang pengusaha, bergabung dengan perusahaan sebagai agen waralaba dan mulai membeli rantai dari McDonald bersaudara. McDonald memiliki kantor pusat aslinya di Oak Brook, Illinois, tetapi memindahkan kantor pusat dunianya ke Chicago pada Juni 2018. McDonald adalah rantai restoran terbesar di dunia berdasarkan pendapatan, melayani lebih dari 69 juta setiap hari di lebih dari 10 negara pada 2018. Restoran McDonald pertama di Indonesia terletak di Gedung Sarinah, Jalan MH Tamrin, Jakarta, dan dibuka pada tanggal 23 Februari 1991. Berbeda dari kebanyakan restoran McDonald di luar negeri, McDonald juga menjual ayam goreng dan nasi di restoran-restorannya di Indonesia. Pada tanggal 1 Oktober 2009, gerai McDonald berubah menjadi Tony Jack Indonesia, tetapi tidak seluruh gerai McDonald. Terdapat 13 gerai McDonald milik Bambang Rahmadi yang berubah antara lain berlokasi di Sarinah Tamrin, Melawai Plaza, Blok M Plaza, Arion, Kelapa Gading, Sunter, Bandung Indah Plaza, Plaza Surabaya, Bandara Soekarno-Hatta, ITC Mangga 2, Citra Land, Gajah Mada Plaza, dan Kebon Jeruk. Namun sayangnya, keberadaan Tony Jack Indonesia tidak berlangsung lama. Beberapa bulan kemudian, Tony Jack Indonesia bangkrut dan diambil alih oleh McDonald. Pada tanggal 10 Mei 2020, gerai McDonald di Sarinah, Jakarta, yang merupakan gerai McDonald pertama di Indonesia ditutup secara permanen atas permintaan manajemen Sarinah melalui surat resmi tertanggal 30 April 2020 karena dilakukan renovasi gedung dan perubahan strategi bisnis. Setelah penutupan, gerai Sarinah saat ini gerai tertua di Indonesia berada di Surabaya, yaitu di Plaza Surabaya. Kita mengagumi kesuksesan mereka karena, yang pertama, kemampuan mereka untuk berinovasi dan membentuk organisasi mereka. Yang kedua, kapasitas untuk membangun pemimpin dalam organisasi yang beragam. Yang ketiga, mereka terus merancang produk yang mudah digunakan. Yang keempat, mereka memenangkan sebagian besar penghargaan. Dan yang kelima, mereka menghasilkan lebih banyak aplikasi paten daripada lembaga tunggal di dunia. Berapa tingkat manajemen yang mereka miliki? Apakah kamu benar-benar peduli? Kita tidak mengagumi organisasi karena peran, aturan, atau kebiasaannya. Organisasi tidak dikenal karena strukturnya, tetapi karena strukturnya, maka akan menghasilkan sebuah kemampuan. Jadi, bagaimana kamu menentukan kemampuan?
Kemampuan organisasi untuk menyediakan produk, layanan, dan nilai yang berkualitas dan inovatif ditentukan dengan membawa keselarasan lingkungan eksternal, kepemimpinan perilaku anggota tim, dengan proses pengembangan strategi yang sistematis. Proses pengembangan strategi sistematis dimulai dari strategi, proses, dan orang-orang. Organisasi yang paling sukses mengikuti proses pengembangan strategi sistematis. Yang pertama, menyusun pernyataan visi, misi, dan nilai. Yang kedua, mendefinisikan dan menguraikan kesenjangan nilai. Yang ketiga, melakukan analisis strategi. Dan yang keempat, merumuskan dan meluncurkan strategi. 3 kata yang bisa mengubah dunia yaitu misi, visi, dan nilai. Jadi, apa yang diperlukan untuk menyusun misi, visi, dan pernyataan nilai untuk menjadi organisasi berkinerja tinggi? Yang pertama, yaitu misi. Misi menggambarkan tujuan organisasi yang menyeluruh. Alasan organisasi itu ada. Pernyataan misi, kamu menjawab pertanyaan A. Kenapa kamu ada? B. Apa yang kamu lakukan? Dan C. Siapa yang kamu sajikan atau layani? Yang kedua, visi. Visi adalah citra penuntun kesuksesan. Manajer citra kesuksesan bersama inilah yang menginspirasi, memotivasi, dan membimbing orang untuk bekerja sama. Beberapa kriteria untuk memandu dalam mengembangkan dan menilai keefektifan pernyataan visi adalah A. Ini menjawab pertanyaan seperti apa kesuksesan itu. B. Ini memuaskan. C. Ini menentang dan menginspirasi grup untuk mengembangkan kemampuannya untuk mencapai tujuan. D. Pertama, berfokus pada klien yang akan dilayani atau terkena dampak. E. Ini menggambarkan seperti apa organisasi akan terlihat ketika berfungsi secara efektif. Yang ketiga, nilai-nilai. Nilai adalah keyakinan yang dianut oleh anggota organisasi dan berusaha untuk dipraktikkan. B. Nilai memandu anggota organisasi dalam melakukan pekerjaan mereka. C. Mereka menjawab pertanyaan, apa keyakinan dasar yang kita miliki sebagai organisasi? Dan yang terakhir, kepatuhan pada nilai-nilai organisasi, menjalankan pembicaraan, memupuk integritas individu dan organisasi. Visi yang menarik, yang menggerakkan orang untuk bertindak dan mengubah perilaku. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.